Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, marilah kita panjatkan puji serta syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat, nikmat dan juga hidayahnya sehingga kita dapat berkumpul dan melakukan kegiatan kita selama sehari-hari. Yang saya hormati Ibu Mia Amelia selaku dosen pengampu mata kuliah permodelan sistem. Perkenalkan, nama saya Firdaus dari kelas E23C9. Di sini saya akan eh, melakukan presentasi dari hasil analisis tentang stakeholder. Saya mengambil jurnalnya itu analisis stakeholder dalam agribisnis Buah Naga di Kecamatan Bangorejo, Kabupaten Banyuwangi. Penelitian ini dilakukan oleh Anastia, Jayanti, dan Muksin yang bertujuan untuk memetakan siapa saja pihak-pihak yang terlibat, apa kebutuhan mereka, dan juga bagaimana peran mereka dalam keberlanjutan agribisnis Buah Naga. Ringkasan situasi dan stakeholder pemangku kepentingan. Situasi, Kabupaten Banyuwangi dikenal sebagai sentra buah naga terbesar di Jawa Timur. Di Kecamatan Bangorejo ada sekitar kurang lebih 39% produksi buah naga dari total seluruh daerah Banyuwangi. Artinya, masalah utama yang muncul adalah rendahnya posisi tawar-menawar petani saat panen raya. Harga jual dan kualitas buah banyak ditentukan oleh pedagang dan pengepul. Selain itu, kurangnya komunikasi dan jaringan informasi membuat petani kesulitan mengetahui harga pasar. Stakeholder yang terlibat. Dari hasil penelitian ada beberapa stakeholder yang terlibat, yaitu pertama ada daerah pemerintah daerah Banyuwangi, yang kedua ada Dinas Pertanian, Kehutanan, dan Perkebunan Kabupaten Banyuwangi, yang ketiga ada PPL Kecamatan Bangorejo, yang keempat ada gabungan kelompok tani atau Gakpotan, yang kelima ada kelompok tani atau Poktan, yang keenam petani buah naga, ketujuh pedagang atau pengepul, dan yang terakhir adalah lembaga keuangan, seperti misal contoh Bank Jatim. Stakeholder ini diklasifikasikan menjadi 4 kategori. Yang pertama ada key player yang berisi dinas pertanian dan PPL yang memiliki pengaruh dan kepentingan tinggi. Yang kedua ada subjek petani, kelompok tani atau poktan, dan pedagang memiliki kepentingan tinggi tapi pengaruhnya rendah. Yang ketiga ada konteks setter yaitu Pemkab Banyuwangi yang memiliki pengaruh tinggi dan kepentingan rendah. Keempat ada crowd, kota, gabungan untuk tani dan lembaga keuangan yang memiliki pengaruh dan kepentingan rendah. Selanjutnya ada tujuan penelitian. Tujuan penelitian ini dibagi menjadi 3. Yang pertama itu mengidentifikasi stakeholder dan yang terlibat di agribisnis buah naga. Yang kedua, mengetahui kebutuhan masing-masing stakeholder. Dan yang terakhir, menjelaskan peran stakeholder dalam keberlanjutan agribisnis buah naga. Untuk metode penelitian, penelitian ini dilakukan di Kecamatan Bangorejo selama bulan Agustus sampai dengan bulan Oktober tahun 2015. Metode yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan wawancara mendalam ke petani, penyuluh, dan pejabat dinas. Dua itu fokus group discussion dengan kelompok tani. Tiga, analisis data menggunakan matriks power interest untuk memetakan pengaruh dan kepentingan stakeholder. Selanjutnya ada hasil penelitian. Dinas Pertanian dan PPL menjadi stakeholder kunci atau key player karena punya pengaruh besar dan kepentingan tinggi. Kedua ada petani dan petani dan pedagang termasuk kelompok subjek karena punya kepentingan besar tapi pengaruhnya terbatas.
Dan yang ketiga, Pemkab Banyuwangi menjadi konteks center berpengaruh dalam kebijakan, tapi kepentingannya lebih rendah. Yang terakhir ada kekuatan dan lembaga keuangan. Jadi crowd karena perannya belum dominan. Selain itu, ada 7 kelompok yang 7 kelompok kebutuhan stakeholder. Yang pertama yaitu partisipasi, investasi, regulasi, kontinuitas, advokasi, infrastruktur, dan fasilitas. Untuk kebutuhan yang paling utama adalah partisipasi aktif, investasi, dan regulasi. Kenapa? Karena supaya agribisnis bisa berjalan secara keberlanjutan. Sebelum masuk kesimpulan, di sini ada peran yang diharapkan ya. Peran yang diharapkan yaitu pemerintah dan dinas bisa memberikan regulasi dan pembinaan dan memfasilitasi kepada uh, para kelompok tani dan para petani. Dan yang kedua, petani dan kelompok tani bisa meningkatkan produksi buat inovasi dan mengikuti kelompok lain. Yang ketiga, pedagang bisa menjaga stabilitas harga ya, stabilitas harga terhadap buah naga yang mungkin turun dan bisa menjaga stabilitasnya. Yang terakhir untuk lembaga keuangan juga bisa menyediakan kredit untuk modal kerja. Dan untuk kesimpulannya, banyak stakeholder yang eh, terlibat dengan peran kepentingan yang berbeda. Yang kedua, diperlukan partisipasi aktif, investasi, dan regulasi supaya agribisnis buah naga bisa berjalan dengan baik. Yang ketiga, Dinas Pertanian dan PPL punya peranan yang sangat penting sebagai penggerak utama melalui pembinaan dan regulasi. Berikut referensi yang saya cantumkan dari referensi dari Reds M. Griffiths, Denny dan Fatimus dan Bacek tahun 2019 tentang Woods and Why Typology of Stakeholder Analysis Method for Natural Resource Management dan Journal of Environmental Management. Dan yang kedua ini dari buku Saptana tahun 2013 tentang strategi percepatan transformasi kelembagaan kabupaten dan lembaga keuangan mikro agribisnis dalam memperkuat ekonomi di perdesaan. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan dan demikian penjelasan singkat saya tentang analisis stakeholder dalam agribisnis buah naga di Kecamatan Bangorejo, Banyuwangi. Terima kasih atas perhatiannya. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.